wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Juliati. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu melakukan pembelajaran daring di kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 19 Bandung. Adapun persyaratan yang saya tampilkan adalah seperti ini. Ini adalah kartu formulir peserta sebagai peserta UKIN 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran lewat Zoom Meet, saya menyapa terlebih dahulu peserta didik melalui WA Group dan kemudian mempersilahkan peserta didik untuk masuk ke dalam link Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat anak-anak 12 MIPA 2 yang sudah bergabung kembali dengan Ibu di Zoom Meet hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat. Alhamdulillah. Tiramda, bagaimana kabarnya Tiramda? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Rizal sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Ini Anggara nih baru masuk. Anggara sehat Anggara? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahukan sedikit informasi ya. Jadi selama pembelajaran ini Ibu minta kameranya tetap di-on-kan. Kemudian pada saat Ibu menerangkan mohon mic-nya di-off-kan, tapi pada saat kalian mau berbicara kameranya silahkan di-on-kan. Seperti itu ya, biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan tertib. Nah, untuk memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, silahkan KM Gideon untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Gideon sudah memimpin berdoa. Untuk pembelajaran hari ini kita masih dilakukan secara daring ya. Tapi walaupun pembelajarannya secara daring, Ibu lihat kalian masih bersemangat dalam pembelajaran. Ibu ingatkan lagi, untuk kalian mengabsen di Google Classroom, silakan dibuka Classroom-nya, kemudian absensi terlebih dahulu. Ya, kita lihat. Terima kasih untuk yang sudah mengabsen. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu akan memberikan terlebih dahulu games. Tujuannya biar kalian konsentrasinya terpusat. Nah, coba ini masih pagi-pagi. Mudah-mudahan konsentrasinya masih bagus ya. Sekarang Ibu akan memulai dulu dengan game. Coba kalian lakukan apa yang ada dalam ini ya. Sudah Bu. Coba sebutkan dengan cara cepat. Kuning. Kuning, biru, hijau, Ungu. hitam, Kuning hitam. Hitam. kuning, coklat, Putih. hitam, Biru. hitam, biru, merah, Ini warna apa? putih, biru, putih, hijau, merah, kuning, putih, Oh, Pak. Ini putih atau abu-abu? Putih. Abu-abu. Ismail, coba sekarang Ismail, ini warna apa? Kuning. Kuning. Andis. biru, Oke. Ratu. hitam,
Apa Ratu? Hitam, Bu. Hitam. Oke. Rahman. Hijau. Satria. Ini Merah. merah. Oke. Terima kasih nih. Secara umum kalau barusan melihat ya hanya ada beberapa orang aja yang salah. Nah, Ismail tadi konsentrasinya tetap ada ini ya, ada salahnya ya, berarti belum konsentrasi 100%. Nah, kalau kalian yang tadi sempat tertipu berarti itu lebih dominan otak kanan. Kalau yang tidak tertipu berarti dominannya otak kiri gitu. Alhamdulillah ya. Dari tes menyebutkan warna, Ibu nilai kalian 12 MIPA 2 masih konsentrasi, apalagi sekarang masih pagi ya. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran, Ibu akan mereview kembali pembelajaran minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang posting buku besar. Setelah kita membuat jurnal umum, kemudian kita memposting atau memindah bukukan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu neraca saldo. Oke, ini ya. Nah, materi hari ini adalah neraca saldo. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu neraca saldo ya. Ibu ingin bertanya, di sini ada yang cita-citanya ingin jadi pengusaha? Pengusaha, siapa tuh yang mau jadi pengusaha? Rahman barusan pengusaha man? Ya, aduh. Pengusaha apa man? Kaos. Oh, distro ya? Pengusaha kaos distro gitu? Iya. Iya. Oke. Kalau misalnya di sini ada yang mau jadi pengusaha, nah pasti setidaknya harus tahu bagaimana bentuk laporan keuangan kan. Jadi biar kita tahu apakah kita laba atau kita rugi, nah pasti harus tahu laporan keuangan. Nah, walaupun usahanya misalnya masih bentuknya itu masih kecil, biasanya kan pemilik sekaligus sebagai pembuat laporan. Nah, tapi lama-kelamaan usaha semakin maju, nanti akhirnya usaha besar nanti ada bawahannya. Ada yang ditunjuk jadi manajer, ada yang ditunjuk jadi pegawai, karyawan, dan sebagainya. Tetap walaupun posisi kita tertinggi ada di top manajemen, posisinya tetap kita harus mengawasi yang namanya keuangan. Nah, salah satunya adalah dengan mengetahui adanya neraca saldo. Jadi dari neraca saldo nanti kita bisa tahu apakah debit atau kredit atau uang yang kita keluarkan itu sama enggak dengan pencatatannya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ya ke PowerPoint. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian pahami dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membuat laporan keuangan. Jadi artinya membuat laporan keuangan di sini yaitu kalian harus bisa menyusun neraca saldo itu yang baik, yang benar, yang tepat dan teliti sesuai dengan pencatatan yang ada dalam buku besar gitu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari hari ini diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan pengertian neraca saldo pada perusahaan jasa dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu merinci langkah-langkah penyusunan neraca saldo pada perusahaan jasa dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi penyusunan neraca saldo pada perusahaan jasa dengan benar. Dan yang terakhir, keempat, peserta didik mampu menyusun neraca saldo pada perusahaan jasa dengan teliti. Nah, kita lihat dulu ya, ini sekaligus mereview pembelajaran minggu kemarin. Yang namanya siklus akuntansi, ini satu sama lain saling berhubungan. Berawal dari sebuah transaksi, dari transaksi itu ada bukti bahwa betul terjadi transaksi atau tidak. Perusahaan tidak boleh sembarangan mengeluarkan uang. Harus ada bukti transaksinya. Kalau misalnya kas keluar 2 juta, mana bukti transaksinya? Nah, biasanya bukti transaksi berupa apa? Bon. Apa? Kwitansi bon. Kwitansi, Struk. Bon. bon, apalagi? Bukti transaksi, kemudian kita masuk ke dalam jurnal. Nah, dicatat mana yang disimpan di debit, mana yang disimpan di kredit. Kemudian dari jurnal kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, buku besar itu ditulis sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Dan setelah buku besar, nah yang akan kita pelajari hari ini adalah
Kemudian memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca. Makanya namanya adalah neraca saldo. So, Ibu akan tayangkan dulu sebuah video. Aku minta kalian untuk mengambil. Silakan disimak dulu videonya. Oke, coba siapa yang bisa menganalisis apa video yang kalian amati? Di situ ada bagian betul. Ya, betul ya. Nah, jadi dari video itu tadi coba ada yang bisa menyimpulkan satu orang. Nah, Elsa mau berbicara kayaknya. Gimana Elsa? Jadi apa yang ada dalam video? Langkah-langkah menyusun neraca saldo tadi. Ya, neraca saldo, maaf ya, neraca saldo. Ya. Yang pertama tadi apa disebutkan? Sekilas ya, ada tadi dalam video. Menganalisis. Analisis. Jadi neraca saldo itu adalah pemindah bukuan dari data apa sebelumnya? Dari buku besar. Nah, dari buku besar. Kemudian dipindahkannya bagaimana? Apakah per akun atau dicampur jadi satu setiap akun? Per akun Ibu. Per akun, betul. Jadi kalau kas dengan kas gitu ya, piutang dengan piutang itu di buku besar. Kemudian setelah dipindahkan ke buku besar baru dipindahkan ke dalam neraca saldo begitu. Nah, sekarang kita diskusikan bagaimana menyusun neraca saldo ya. Kita kembali lagi ke materi. Ini tujuannya biar kalian lebih mengingat dan memahami materi untuk PAS nanti begitu. Jadi PS nanti materinya sampai ke dalam neraca saldo. Jadi silahkan kalian diskusikan, kita sama-sama diskusikan di sini. Yang tidak mengerti mohon untuk ditanyakan ya. Ya, di sini ada soal neraca saldo. Neraca saldo tadi adalah memindahkan data-data yang ada dalam buku besar kemudian dipindahkan ke dalam sebuah neraca, namanya neraca saldo. Kenapa disebut neraca saldo? Karena ini berisi dari saldo-saldo yang ada dalam buku besar. Nah, di soal ini terlihat di layar ada buku besar untuk kas, kemudian ada buku besar untuk piutang, ada buku besar untuk perlengkapan, ada buku besar untuk peralatan, buku besar untuk utang usaha, untuk modal, buku besar untuk prime, untuk pendapatan jasa, buku besar untuk beban gaji, buku besar untuk beban sewa, buku besar untuk beban kebersihan dan keamanan. Nah, sekarang kita coba kerjakan bersama-sama bagaimana cara menyusun neraca saldonya ya, biar kalian paham. Nah, jadi kan tadi kompetensi yang harus kalian pahami itu adalah bagaimana menyusun neraca saldo. Nah, langkah pertama yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah, nah ini kita lihat dulu nih, ini soal untuk kasnya ya.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah memindahkan nomor akun. Silakan diamati baik-baik. Memindahkan nomor akun. Saya salah dulu ya. Nah, sekarang kita lihat dalam layar. Ini ada langkah-langkah penyusunan dari neraca saldo. Silakan kalian lihat bersama-sama. Langkah pertamanya adalah yang pertama kita harus memindahkan dulu nomor akunnya. Kemudian yang kedua kita harus memindahkan nama-nama akun. Kemudian yang ketiga, kita harus memindahkan juga bagaimana saldo yang di debit, kemudian saldo yang di kredit. Itu harus sesuai dengan nominal yang tertera dalam buku besar, seperti itu. Bisa dilihat dalam layar, ini adalah neraca-neraca saldo yang asalnya dari buku besar. Ya, ini langkah-langkah penyusunannya bisa terlihat. Neraca saldo untuk salon Dewi Sartika. Nomor akunnya 111, kemudian nomor akunnya kas, kemudian simpan di debit. Kemudian yang kedua, memindahkan nama akun. Yang ketiga, memindahkan nominal yang ada di saldo terakhir. Nah, ini yang harus teliti nih. Ini biasanya yang menyebabkan pencatatan menjadi salah itu karena sering salah memindahkan. Di buku besarnya debit dipindahkan ke kredit, otomatis nanti di pencatatan terakhirnya pasti akan salah. Nah, jadi ini harus teliti. Dalam akuntansi ini prosedur atau langkah-langkahnya mudah, hanya biasanya pada saat memproses atau pada saat memindahkan ini sering tidak teliti. Nah, makanya ini harus diperhatikan ya. Karena di kas ini debit 26.100.000, maka di neraca saldonya juga harus disimpan di debit sebesar nominal yang sama. Nah, ini untuk akun kas ya. Kemudian yang kedua, ini untuk akun piutang. Langkahnya sama, memindahkan nomor akun. Kemudian yang kedua, memindahkan nama akun. Yang ketiga adalah memindahkan nominalnya. Nah, sekarang ibu tanya nih ke siapa, ke Rahman. Man, ini nominalnya berapa Man di neraca saldo untuk piutang Man? 5 juta di debit, Bu. Oke, yang lainnya setuju 5 juta di debit? Setuju. Kenapa tidak di kredit Zahra? Zahra Zakiah, kenapa tidak di kredit? Karena hasil saldo akhirnya di debit. Betul, karena saldo akhir yang ada dalam buku besar piutang disimpannya di debit. Makanya di neraca saldo juga harus disimpan di debit, begitu ya. Jadi pencatatannya seperti ini. Lanjut, kita ke buku besar perlengkapan. Buku besar perlengkapan, nomor akunnya 113, nama akunnya dipindahkan perlengkapan. Nah, kemudian saldonya karena di debit 4 juta, berarti di neraca saldo juga sama, disimpan 4 juta. Sekarang untuk peralatan. Nah, peralatan langkahnya sama. Isikan nomor akun, nama akun, dan nominal. Nominalnya simpan di debit sesuai dengan yang ada dalam buku besar. Sekarang untuk utang usaha. Kode akunnya, nomor akunnya 211, nama akunnya utang usaha. Nah, Ratu, simpan di mana Ratu? Simpan di kredit, Bu. Sebesar berapa Ratu? Besar 11 juta. Sebesar 11 juta. Nah, betul ya, sebesar 11 juta. Lanjut ke modal. Nah, untuk modal, apa yang harus dilakukan pertama nih? Gideon, coba. Bagaimana memindahkan buku besar modal ke dalam neraca saldo? Langkah apa yang harus dilakukan pertama? Pindahkan dulu nomor akunnya, Bu. 311. Oke. Nomor akun, berapa nomor akunnya? 311. Oke. Kemudian yang kedua? Nama akunnya modal. Yang ketiga? Nominalnya di kredit 20 juta. Oke, sip, bagus. Berikutnya, buku besar untuk pride. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, apa itu pride? Kebutuhan pribadi. Peratu? Kebutuhan pribadi. Betul. Contohnya kayak apa, pride? Coba, apa itu pride?
pengambilan uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Betul, pengambilan uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya apa, Gideon? Apakah untuk bayar listrik masuk Pride? Bukan, Bu. Bukan. Kalau bayar gaji karyawan masuk Pride? Bukan. Bukan. Jadi pengambilan uang dari perusahaan tapi untuk kepentingan pribadi. Ada yang bisa ngasih contoh? Azahra? Coba misalnya nih, biasanya kalau anak-anak perempuan banyak keperluan pribadinya ya, suka belanja apa? Baju. Skincare. Skincare, baju. Wah, ini siapa nih yang barusan contohnya skincare? Ya, contoh skincare. Misalnya Azahra di sini punya usaha misalnya kaos distro. Walaupun usahanya masih kecil, masih sederhana, tapi usahanya berjalan dengan baik. Nah, pada saat Azahra membutuhkan uang untuk misalnya tadi membeli skincare, Azahra ngambil uangnya dari uang perusahaan, ngambil uang dari perusahaan 500.000. Nah, itu pencatatan di perusahaannya, pencatatannya namanya Pride. Boleh Pride atau Private ya, boleh Pride atau Private. Itu namanya Pride. Kenapa? Karena mengambil uang dari perusahaan, tapi bukan untuk kepentingan usaha, tapi untuk kepentingan pribadi. Contohnya membeli skincare. Gitu. Jadi walaupun uang yang kita ambil tetap yang namanya pencatatan, walaupun bukan untuk kepentingan usaha tetap harus dicatat. Tujuannya apa? Biar nanti di hasil akhirnya ada keseimbangan. Kalau misalnya kita ngambil uang perusahaan tetapi tidak ada pencatatan, nanti pasti di akhirnya tidak akan seimbang. Udah ini mah gak usah dicatat lah, soalnya ini mah bukan untuk usaha. Kalau bayar listrik baru catat, kalau bayar gaji karyawan baru catat. Tapi kalau beli bakso, kalau beli skincare, beli baju, beli kosmetik itu mah nggak usah. Nah, itu salah. Tetap harus dicatat, walaupun bukan untuk kepentingan usaha. Begitu ya. Jadi kalau nanti kalian misalnya punya usaha dan pencatatannya itu harus betul. Walaupun uang keluar bukan untuk usaha, tetap harus dicatat. Begitu ya. Jadi paham apa itu Pride ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke penyusunan neraca saldo yang tadi. Kita lanjutkan. Tadi nyampe Pride nih. Berarti di sini Pride atau pengambilan pribadinya sebesar 2 juta di debit. Berarti tinggal pindahkan juga ya. Simpan di debit juga sebesar 2 juta. Oke. Kemudian buku besar berikutnya yang kita pindahkan ke neraca saldo adalah pendapatan jasa. Kodenya 411, nama akunnya pendapatan jasa. Nah, karena di kreditnya 15 juta di saldo akhirnya, jadi kita pindahkan ke dalam neraca saldonya sebesar nominal yang sama, 15 juta. Next, kita ke beban gaji. Nah, Ibu mau ngetes coba ke Rahmania. Rahmania hadir ya. Rahmania, apa yang harus dilakukan pertama Rahmania? Ada Rahmania? Nyatet nomor akunnya, Bu. Nomor akunnya berapa beban gaji Rahmania? 511. 511. Oke, beban gaji. Kemudian ini ya, nominalnya 1.200.000. Setelah tadi nama-nama akun dituliskan, kemudian debitnya nominalnya dituliskan, kreditnya dituliskan, akhirnya kita akan menjumlahkan saldo terakhir dalam neraca. Debit totalnya berapa, kredit totalnya berapa. Dari mana kita dapat kas 26 juta 100, tapi utang 5 juta, perlengkapan 4 juta, dan seterusnya. Sampai beban kebersihan ini di debit 2 juta, itu didapat dari hasil pencatatan buku besar. Begitu, paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita tinggal totalkan, tinggal kita jumlahkan. Di debit totalnya berapa? Coba silakan hitung. Anak MIPA pintar menghitung di luar kepala nih. Silakan hitung. 46 juta. 46 juta. Yang mana? Yang debit, yang kredit? Yang debit. Debit. Debit dulu ya. Oke, debitnya 46 juta. Kalau kredit? 46 juta. 46 juta. Sama, yakin sama?
Yakin. Yakin. Oke, kita buktikan nih. Betul atau tidak nih pencatatannya 46 juta di debit dan 46 juta di kredit? Iya, ternyata sama ya. 46 juta di debit, di kredit 46 juta. Nah, dari saldo debit dan kredit yang seimbang ini berarti menandakan bahwa pencatatan di neraca saldo sudah benar dan akhirnya kita bisa imbas kembali ke buku besar. Berarti pencatatan di buku besarnya juga sudah betul. Nah, coba sekarang Ibu punya kasus nih. Kalau misalnya Bapak Gideon menjadi direktur sebuah perusahaan Jaya Abadi, ternyata manajer keuangannya dalam laporannya itu terjadi tidak balance, non balance antara saldo debit dan kreditnya. Apa yang akan Gideon lakukan? Akan ditinjau ulang Bu, penulisannya benar atau enggak. Dimulai dari mana ditinjau ulang? Dari jurnal umum. Dari jurnal umum. Oke, coba Rahman, kalau menurut Rahman betul tidak apa yang dilakukan oleh Bapak Direktur Gideon? Kalau menurut saya mah ditinjaunya dari neraca saldo dulu, Bu. Terus ke buku besar. Oke, baru lihat ke belakangnya gitu, pencatatan sebelum-sebelumnya begitu. Iya, Bu. Oke, tujuannya buat apa? Biar mengetahui dulu kesalahannya di mana, baru cek ke belakangnya. Oke, bagus jawabannya ya. Coba sekarang Ibu minta pendapat perempuan nih yang belum ngasih pendapat. Azahra Pravita, coba Azahra. Kalau menurut Azahra, apa yang dilakukan oleh Bapak Direktur Gideon? Kemudian tadi menurut pendapat Rahman, setuju atau tidak? Iya Bu, setuju Bu. Setuju. Alasannya apa setuju? Iya, kalau misalnya diceknya bertahap, bakal kelihatan si kesalahannya di mana. Kesalahannya di mana? Kalau sudah diketahui kesalahan, apa yang akan dilakukan? Periksa dulu neraca saldonya, Bu. Terus periksa yang mulai dari buku transaksi, kalau menurut saya mah bukti transaksi, baru ke jurnal umum. Udah itu baru ke buku besarnya, Bu. Baru ke buku besar, setelah buku besar, nah baru terlihat ya kesalahannya di mana. Oke, baru terlihat kesalahannya. Sebelum kita simpulkan materi, Ibu mau kasih sudah terlihat? Elsa, alas kaki. Elsa, Coba nih, apa nih? alas kaki. Yakin alas kaki. Elsa. Yakin. Alas kaki. Ya, oke. Ini, ayo. Apa ini? Saya, Bu. Apa Rahman? Iga bakar. Oke, iga bakar. Debit dan jumlah kredit. Jadi itu tujuannya ya, menguji kesamaan dari saldo debit dan kredit. Nah, betul kata Satria. Yang ketiga, kalian harus bisa merinci langkah-langkah penyusunan buku besar. Tulis dulu nomor akun sama nama akunnya ke neraca saldo. Terus saldonya pindahin ke ini sesuai posisinya, pindahin ke neraca saldo sesuai dengan debit sama kreditnya, terus dijumlahin. Nah, langkah terakhirnya apa? Dijumlah. Kita simpulkan bersama-sama. Jadi apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar dalam perusahaan. Apa fungsi neraca saldo? Nah, neraca saldo tadi betul ya, apa yang dikatakan oleh Satria. Nah, tadi Satria sudah memberikan pendapat. Fungsinya ini untuk menguji kesamaan antara jumlah debit dan jumlah kredit dalam buku besar. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah menyusunnya? Ini secara garis besar, kalau secara sederhana tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, tapi secara umum seperti Oke, jadi itu langkah-langkah kita buat. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya, kalian itu untuk pembelajaran akuntansi enaknya itu Zoom atau lewat Classroom dan WA aja? Coba Lewat. kasih pendapat. Zoom. Lewat Zoom, kenapa lewat Zoom lebih enak? Kalau diterangin langsung lebih ngerti.
Kalau diterangin langsung lebih ngerti. Nah, untuk pembelajaran hari ini agar Ibu tahu kalian betul-betul paham atau tidak tentang materi, nanti kerjakan penugasan secara mandiri di rumah. Penugasannya sudah Ibu share di dalam Google Classroom ya. Itu silakan kalian buka di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa buka. Coba susun neraca saldo dari buku. Iya, Bu. Silakan buat jawabannya di buku ya, di buku latihan kalian. Kemudian nanti fotokan kemudian upload di Classroom. Nah, nanti Ibu nilai dari situ. Nah, tapi kalau Ibu lihat dari pembelajaran hari ini, dari diskusi tadi tentang bagaimana menyusun neraca saldo, Ibu yakin kalian semuanya bisa. Sekarang tinggal dibuktikan dengan mengerjakan penugasan secara mandiri di rumah. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, silakan untuk menutup pembelajaran video, silakan pimpin berdoa. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Kalian sudah bisa menyimpulkan materi secara bersama-sama. Tinggal nanti Ibu tunggu penugasannya di akhir nanti ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan pesan untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih dari rumah. Tatap mukanya belum bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan bulan Januari kita bisa melaksanakan tatap muka secara langsung. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Kemudian tidak lama lagi kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Jadi Ibu minta kalian belajarnya tetap semangat. Tugas-tugas yang belum silahkan dikumpulkan. Nanti untuk direkap pada saat perekapan nilai rapot akhir seperti itu. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih anak-anak 12 MIPA 2 sudah bergabung kembali dalam Zoom Meet ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam Zoom Meet berikutnya. Tapi lebih enak kita ketemu secara langsung ya nanti di bulan Januari ya. Biar Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom Meet. Mohon maaf kalau selama pembelajaran ada perkataan yang salah. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi di luar jam mengajar, silahkan lewat WA. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pembelajaran dari untuk hari ini di kelas 12 MIPA 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.